Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Wiwit Fitriani. Saya adalah guru SMP Negeri 39 Bandung, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang disiplin positif yang telah saya laksanakan di SMP Negeri 39 Bandung. Meliputi membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, mempraktikkan langkah-langkah segitiga restitusi, dan melaksanakan diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan guru. Aksi nyata yang pertama yaitu membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini dibuat di kelas 9F dengan metode curah pendapat. Berikut adalah hasil dari kesepakatan atau keyakinan kelas di kelas 9F. Yang kedua adalah mempraktikkan langkah-langkah segitiga restitusi. Kasusnya adalah Silva menggebrak meja karena kesal dengan temannya yang berisik sehingga mengganggu ketika mengerjakan tugas. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum Silva. Waalaikumsalam Bu. Silva, Ibu tadi mendengar laporan katanya Silva menggebrak meja di kelas ya. Apakah benar seperti itu? Betul Bu. Kamu lagi kesel ya? Iya kesel Bu, soalnya si Eja sama Sepak itu nggak bisa diem banget. Disuruh ngerjain tugas, tapi mereka berdua malah berisik. Kan Silva yang lagi ngerjain tugas jadi terganggu, makanya kesel Bu. Jadi Silva gebrak aja tuh mejanya. Oh begitu. Baik, Ibu paham kok perasaan kamu. Kamu berhak melakukan itu. Mungkin kalau Ibu jadi Silva juga, mungkin Ibu juga akan kesel diperlakukan seperti itu. Iya Bu. Kamu pasti udah punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Tapi padahal kamu bisa kan melakukan hal lebih buruk dari itu? Iya Bu, untuk aja Silva kayak emosi sampai mukul dia. Kalau enggak mah, kesel deh. Alhamdulillah kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Oh ya Silva, apakah kamu ingat tentang keyakinan kelas kita yang pernah kita sepakati dulu? Siap Bu, ingat. Kira-kira dengan menggebrak meja, adakah keyakinan kelas yang belum kamu tunjukkan? Ada Bu, Keyakinan yang mana? tentang saling menghormati di salah satu teman Bu. Oh begitu, alhamdulillah ya Silva ingat dengan keyakinan kelas kita. Lalu kalau begitu Silva akan berbuat seperti apa dong? Mungkin Silva sebanyak bersabar dan memberi teguran dengan baik jika ada teman mengganggu, tetapi tidak sampai menggebrak meja lagi Bu. Baik, ada lagi nggak yang bisa Silva lakukan? Silva juga harus meminta maaf kepada teman yang sudah Silva gebrak mejanya. Alhamdulillah. Nah mulai sekarang, marilah kita memindahkan keyakinan kelas kita ya, dan semoga kita semua menjadi orang yang lebih baik lagi ya Silva. Siap Bu, terima kasih Bu. Aksi nyata yang ketiga yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif kepada rekan-rekan guru di SMP Negeri 39 Bandung. Berikut adalah videonya. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan dulu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah yang memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Dan salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kerabatnya, dan juga umatnya hingga akhir zaman. Baik, sebelum kita mulai acara hari ini, mari kita mulai dahulu supaya acaranya lancar. Kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu Bapak, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, semangat sekali ya. Coba saya pengen dengar kalau tepuk satu berarti tepuk satu berarti. Nah, jadi sebenarnya tujuan pendidikan itu di sekolah tujuannya itu satu, biar anak-anak itu mencapai kebahagiaan dan menjadi manusia yang merdeka sebenarnya gitu. Dan kita tugasnya hanya menuntun tumbuh dan hidup
tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Kodrat itu ada kodrat alam dan juga kodrat zaman. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah itu yaitu nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid. Jadi semuanya harus berpihak pada murid ya, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tadi sudah yang saya pelajari di modul 1.4 yaitu ada yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan restitusi. Restitusi ada posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Silakan coba praktekkan. Ayo silakan praktekkan. Susah. Nggak mau. Nah, ini adalah perubahan paradigma tadi ya, namanya ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru bisa mengontrol murid. Tadi sebenarnya nggak selalu. Kadang-kadang guru sudah mengontrol murid, muridnya mana kalau dia nggak mau, Terus ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Enggak juga. Di sini ada sasagi, ada sapa pagi, ada duha, ada orang anak yang mau susah. Nah, kalau disiplin positif, menurut ibu bapak disiplin itu apa sih? Disiplin. Aturan. Sesuai dengan prosedur itu. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, namanya disiplina, artinya belajar sebenarnya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri, ya, dari murid-muridnya Socrates dan Plato ini. Terus disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju tujuan apa yang dia hargai. Sebenarnya itu disiplin lebih ke disiplin diri, gitu ya. Tapi dalam budaya itu biasanya makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang tadi ya, yang harus mendapatkan kepatuhan atau aturan. Nah, disiplin itu seperti itu. Jadi kecenderungan umumnya adalah jadi ketidaknyamanan ya, bukan dengan apa yang kita hargai dan pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kata disiplin itu bukan apa yang ingin kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, tapi lebih ke mentaati peraturan aja. Nah, kebutuhan dasar manusia yang ketiga, kita itu berperilaku sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita itu manusia, kita punya kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar. Pertama, kebutuhan bertahan hidup, ya. Karena kita manusia, kita butuh bertahan hidup, ya. Lalu yang kedua, penguasaan. Kita juga butuh penguasaan. Lalu kasih sayang dan rasa diterima, ya. Lalu kesenangan dan juga kebebasan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar yang kita memang mau tidak mau harus kita penuhi, gitu ya. Ya, ilhamnya kita itu harus punya 5 ini. Kalau salah satu saja tidak tercukupi, biasanya perilakunya akan berbeda gitu sedikit. Kenapa sih dia nakal, suka ngejailin orang? Ternyata dia kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhinya dengan menjailin orang seperti itu, ya. Sekarang ada kasus ya, misalnya nih Ibu Lia itu guru kelas 7 SMP Bahagia. Dia itu sedang bingung menghadapi pula salah satu murid kelas yang namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering minta bekal makan siang ya secara paksa, minta dong namanya ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu ya, apa yang Ibu Bapak akan lakukan? Misalnya ada siswa sering minta makan ke teman-temannya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Panggil dulu. Sekarang adalah motivasi perilaku manusia. Kita sebagai manusia berperilaku pasti punya alasan kenapa kita berperilaku seperti itu. Dalam penelitian biasanya ada 3. 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya anak, saya ngerjain tugas nih, dia dihukum sama guru. Berarti dia melakukan perilaku itu mengerjakan PR karena dia takut dihukum. Berarti motivasi perilakunya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Kalau saya tidak ngerjain PR, saya takut dihukum. Berarti itu
Ini apa motivasi? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya, kalau kamu dapat nilai 100 ya nanti sama mama dikasih apa? Berarti dikasih reward ya, dikasih iPhone, dikasih apa? Berarti saya harus berusaha biar saya dapat nilainya 100 gitu. Berarti itu motivasinya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Atau yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia keinginan sendiri. Nah, yang motivasi ini itu adalah motivasinya eksternal dari luar. Kalau misalnya tidak ada hukuman, tidak ada reward, nggak mau ngelakuinnya, gitu ya. Nggak apa untungnya bagi saya. Tapi kalau yang ini menghargai diri sendiri, mau ada reward ke, mau ada hukuman ke. Di sini ada kasus lagi, gitu Bapak. Sekarang kasusnya si Iva. Kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematika, Pak Senonya menanyakan pertanyaan, Diva menjadi gugup, dia nggak sengaja menjatuhin tasnya dari kursi karena gugup gitu ya. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat guru menjawab, ini apa? Gitu ya. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Diva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva yang tergagap dan malu luar biasa, malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Ih, kamu kayaknya nggak ngerti, nggak tahu, nggak bisa pertanyaan saya, gitu ya. Kelas makin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kenapa tidak setuju? Itu Sekarang coba kita lihat, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan pertama kali karena berangkat ke sekolah. Kira-kira itu apa? Karena nggak nyambung ya, terlambat sama nulis, capek lagi ya, itu adalah hukuman. Tadi mengulangi lapangan basket 2 kali, hukuman. Oke, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja konsekuensi. Karena dia berarti coret-coret, berarti tanggung jawabnya adalah membersihkan. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Karena nyambung ya, memakai masker. Sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Gitu ya. Ini adalah contohnya, gitu ya, saya sudah menerapkannya. Ini contohnya di kelas 9F, gitu ya, di kelas ini, ya. Cuma ada 6. Kalian mau apa? Itu belajarnya santai aja. Oke, santai, tapi tetap memperhatikan. Yang kedua, saling menghargai antar teman, menghormati guru, masuk kelas tepat waktu, aktif berinteraksi ketika bimbingan, berbicara sopan. Hanya 6 gitu ya, jadi jangan banyak-banyak. Itu contoh keyakinan kelas seperti ini. Jadi harus kata-kata yang positif. Ini adalah keyakinan kelas. Lanjut ya. Nah, ini yang tadi restitusi itu posisi kontrol guru. Jadi kita tuh sebagai guru sebenarnya ada 5 posisi kontrol yang bisa kita pakai untuk menghadapi murid-murid. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kira-kira di antara 5 ini mana yang paling baik? Nah, sekarang ya kita lihat. Kalau saya pernyataan ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa? Bersalah. Membuat bersalah. Misalnya ada anak nih, kita kecewa. Nah, sekarang yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Jadi melalui restitusi, guru itu dapat membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya dan memberikan penawaran, bukan paksaan. Ya. Seperti apa? Ada 3 langkah yang segitiga restitusi, ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu jadi kita itu tidak membuat si murid itu merasa bersalah, tapi dia nggak menjadi gitu. Tapi ini kita akan membuat diri setiap orang pasti punya kesalahan. Jadi dia itu jangan sampai saya yang bersalah, saya yang sangat salah, ya salah satu
pokoknya kayak satu-satunya padahal kita juga semua punya kesalahan seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi dia itu salah, tapi kita itu memvalidasi dari tadi. Ibu tahu pasti kamu punya alasan untuk melakukan hal yang tadi, gitu ya. Misalnya seperti itu. Tapi ada kan cara yang lebih efektif, misalnya seperti itu, gitu ya. Ibu tahu kamu punya alasan, untuk saja kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Tapi ibu tahu juga kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi, misalnya gitu. Jadi kita memvalidasi bahwa tindakan itu salah, tapi mereka wajar, gitu ya, untuk melakukannya, punya alasannya, gitu. Lalu menanyakan keyakinan. Nah, tadi nanya keyakinan kelas apa yang kita sepakati, misalnya dengan kamu berbuat demikian, adakah keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Aku cerita sini. Cukup banget. Aku tidak suka teman-teman aku itu nyontek. Jadi masih JSD. Bu, aku tidak suka, Bu. Teman-teman aku suka nyontek ke aku. Iya, pokoknya nggak suka, Bu. Teman aku nyontek si B, si A, sebal deh. Terus tadi kenapa? Katanya kamu makan meja ya? Kata siapa? Betul, Bu, memang. Betul, Bu. Saking keselnya, Bu, barang-barang 3 ambil. Kamu mau ya? Gimana itu? Teman-temannya masuk pada marah dan gimana? Ya, diam aja. Dimarahin sama aku. Oh, terus ada Kamu tuh gimana? Dia pusing, Bu. marahin. Terus Kamu pusing. Pusing, Bu. Kejar-kejar. Terus gimana Bu? Aku nyampe terus. Cok ibu gimana, Bu? Saya bingung, Bu. Gimana maksudnya? dia sadar. Terus tadi sadar marah teman-temannya pada ngeliatin sadar gitu. Iya. Gimana alasannya pas teman-teman pada ngeliatin? Oh, terus saya malah bisa dilihatin aja. Ya iya, itu kan saya begini. Terus saya dilihatin. Udah, marah-marah. Kata aku sama sadar. Iya, Iya, ngejauhin. Pokoknya aku ngejauhin. Tadi juga saya sendiri. Terus ke ini ke wasek sendiri. Pokoknya pada sendiri aja. Ya, Bu. Ya, Bu. Bukan satu-satunya orang yang pernah mengalami seperti itu. Oh gitu ya, Bu ya? Kamu tahu itu kayak gitu? Aku tahu kan. Beneran tahu. Info dalam kita ya. Itu tugasnya selalu koreografi. Kalau lagi bagus kita mau teman itu ada nyontek juga si ibu sama kayak ada orang cinta lagi sama. Aku ketawa, Bu. Kirain aku. Iya, gimana? Jangan marah kayak gitu. Nanti temennya baik-baik, misalkan masih tahu kenapa nyontek ditanya dulu, sama sadar ajari, sadar kan pintar nih. Jadi teman-teman tuh pada lain pekerjaan sama. Iya, Bu ya.
Bukan sadar sama ini pinter. Kita pinter, kenapa ya Bu? Itu kenapa Bu? Saya mau begini pinter. Bu jangan aku ini tahu saya. Doa yang bisa besok. Jangan buka. Tahu saya pinter kok. Saya baru tahu saya pinter. Nah, terus kira-kira menurut sadar tadi kalau sedang marah kayak gitu menjelaskan masalah nggak teman-teman akan jadi tetap nyantai sama sadar atau jadi marah atau jadi gimana kira-kira? Ya enggak Bu, jadi marah. Ini sekali menjauhi saya ibu-ibu, saya menjauhi. Gimana ceritanya? Ya, mau takut ibu ini kenapa? Mau saya udah jinak Bu. Nanti pas ada kayak gitu. Mau takut udah jinak kalau begini. Terus gimana nih? Itu mana? Oh iya. Terus gimana? Gimana ke depan saya mau ngapain? Ya pokoknya Bu, saya harus gini Bu ya. Menahan amarah Bu. Ya, biarin aja lah. Mendetek juga, kan saya pintar. Jadi kembalikan lagi sadar. Jadi dia tidak merasa bersalah, tapi kamu tuh betul dikuatkan, kamu tuh kan pinter. Jadi kalau kamu marah, akibatnya gimana? Terus kamu harus gimana? Ya saya berarti harus menahan amarah Bu, misalnya saya harus minta maaf ya seperti itu ya. Jadi tidak menjudge. Sekarang yang terakhir kasus 2, siapa yang dulunya? Apa? Sering nggak? Banyak yang tertinggal. Jadi Pak Wisnu boleh lah jadi alfa. Siapa yang menjadi gurunya? Oke. Bagus nih baca Alfa sering terlambat ya. Jadi banyak Bunuh balik. yang sering terlambat. Anak saya. Kenapa ini sudah berlangsung 20 menit pembelajaran? Baik anak-anak. Oh, apa kesiangan apa? Ini Abbas. Abbas, kenapa sih? Pergi jam berapa? Iya. Ada di kamar mandi. Ya, kalau tidak salah, ini Ami berapa kali apa kesiangan? 18 Bu. Ya, aduh apa gimana? Apa suka tidur Bu? Oh tidur lagi. Iya. Kamu lagi ya. Tidur lagi. Kalau apa kesiangan terus, apa yang Alpas rasakan? Ya. Ya, kan ibu lagi menerangkan tadi ya. Alpas nunggu ibu. Bisa jualan. Itu banyak anggota keluarga, mandinya lama-lama. Terus saya harus sarapan, kalau suka pingsan. Makan dulu di rumah. Jadi sebenarnya sebetulnya mungkin sekolahnya kurang. Gimana Bu, saya ingin aja ke dibuat kepala sekolah mau mengusulkan kalau ingin kelas saya itu di Cibodewas Jadi banget ya, itu karena ada sebabnya gitu kan.
bukan sengaja ya. Nah sekarang gimana? Memang alpas kesiangan, tapi sebetulnya bukan alpas saja yang kesiangan ya. Ada jadi intinya bukan alpas saja. Orang yang merasa, aduh, sudah saya yang paling bersalah gitu. Nah untuk itu kedepannya mau gimana? Ya kedepannya gimana? Ya, mungkin nggak sarapan ya. Kalau sering aja lah nanti bisa pelajaran. Jadi kalau ya mungkin saling mandi saling enggak. Karena permasalahannya kan di mobil itu Ya. Terus kan apa kan banyak pekerjaannya nanti suruh anterin istrinya ke sini ya untuk makan siang ya. Jadi jangan bawa motor sendiri Bu ya, bawa motor apa sendiri. Kan biar aja ya. Jadi alhamdulillah ya anak-anak, jadi Alfa sudah mau berubah, kita akan melihat nanti ya. Ini sudah apa istilahnya Ibu sudah melakukan restitusi tadi 3 restitusi ya. Sebetulnya solusi itu ada diri apa sendiri ya sebetulnya yang bisa melakukan itu sendiri. Kita doakan Alfa sadar. Alfa silakan duduk. Alhamdulillah ya. seadanya kenyataan itu ya. Ya, mungkin ada banyak kasus gitu ya di sini, apalagi di 39 itu muridnya unik-unik dan kasusnya kadang-kadang aneh ya. Nah kita insya Allah mudah-mudahan gitu ya, saya juga sama-sama belajar untuk menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer, mudah-mudahan selalu bisa konsisten dan juga kita menerapkan tadi praktek langkah-langkah segitiga restitusi bila ada permasalahan murid kita. Mungkin ya, selesai. Terima kasih. Alhamdulillah materi yang saya sampaikan seminasi ini tentang budaya positif telah selesai. Mudah-mudahan materinya bermanfaat untuk kita semua dan yang paling penting adalah kita bisa menerapkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini SMP Negeri 39. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.